Aku tak pernah menyangka tinggal di sebuah kos kecil di Surabaya justru membawaku pada perasaan yang rumit. Awalnya, aku hanya seorang mahasiswa biasa yang datang merantau untuk kuliah. Tapi sejak pertama kali melihat Bu Rina, pemilik kos, ada sesuatu yang berbeda dalam hatiku. Ia wanita berusia 30-an, janda dengan 1 anak perempuan. Wibawa sekaligus kelembutannya membuatku kagum, meski aku berusaha menepis rasa itu karena sadar kami berbeda dunia. Setiap pagi saat ia menyapu halaman kos atau sekadar menyapa penghuni, aku selalu memperhatikannya diam-diam. Bukan hanya cantiknya yang sederhana, tapi juga caranya tegar mengurus semuanya sendirian. Kadang aku merasa bersalah karena hatiku berdebar pada sosok yang seharusnya hanya aku panggil ibu kos. Hari-hari berjalan, dan entah bagaimana aku dan Bu Rina semakin dekat. Kami sering berbincang lama di teras, mulai dari obrolan ringan sampai hal-hal pribadi. Aku tahu ia sudah lama sendiri setelah suaminya meninggal, dan aku juga tahu ia hanya fokus pada anaknya, Putri, yang baru masuk SMP. Namun dari percakapan itu, aku merasakan getaran yang sama. Ada senyum yang berbeda, ada tatapan yang membuatku yakin bahwa rasa ini bukan sepihak. Malam itu, saat hujan deras mengguyur Surabaya, listrik sempat padam. Aku duduk di ruang tamu kos dan Bu Rina datang membawa lilin. Dalam cahaya temaram, entah keberanian dari mana, aku berkata jujur tentang perasaanku. Wajahnya terdiam lama, lalu ia hanya tersenyum kecil sambil berbisik, "Kamu terlalu muda untuk memikirkan ini." Tapi aku tahu dari sorot matanya, ia pun berperasaan sama. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Ada rahasia yang kami simpan bersama. Diam-diam kami saling menunggu momen untuk bicara lebih dalam, saling menatap lebih lama, dan terkadang saling tersenyum saat orang lain tak melihat. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama karena Putri, anaknya, mulai curiga. Suatu sore, aku memergoki Putri memandangku dengan tatapan penuh benci. Ia mendekatiku dan berkata tajam, "Kamu jangan dekat-dekat sama mama. Mama cuma butuh teman, bukan pacar. Lagian kamu seumuran kakak mahasiswa, bukan ayahku." Kata-katanya menusukku dalam. Aku hanya terdiam karena memang dari sisi manapun aku terlihat salah. Sejak itu Putri semakin sering melawan. Ia marah pada ibunya, menangis, dan menolak makan setiap kali melihat aku di rumah kos. Aku merasa seperti perusak kebahagiaan keluarga kecil mereka. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin berat rasanya. Aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaanku hanya sekadar kagum. Ini cinta. Aku dan Bu Rina pernah mencoba membicarakan semuanya. "Mungkin memang salah waktu," katanya dengan suara parau. "Aku juga ingin bahagia, tapi aku tidak bisa membiarkan Putri membenciku. Dia masih kecil, dia dunia aku." Aku menunduk, menahan perih yang sulit kuungkapkan. Cinta kami seolah terjepit di antara restu seorang anak yang belum siap menerima kenyataan. Namun, aku bukan tipe pria yang mudah menyerah. Aku mencoba mendekati Putri menjadi sosok kakak baginya, bukan pengganti ayah. Aku antar ia belajar, kadang membantunya mengerjakan PR. Perlahan, ia mulai luluh meski masih sering dingin. Aku tahu butuh waktu panjang untuk mendapatkan restunya. Tapi aku rela, karena aku mencintai ibunya, sekaligus tak ingin merenggut masa kecilnya. Kini, aku menjalani hari-hari penuh harap sekaligus gelisah. Cinta ini sederhana, tapi terhalang oleh restu seorang anak. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku harus bertahan atau pergi demi kebaikan mereka? Namun setiap kali melihat Bu Rina tersenyum padaku, aku yakin cinta ini layak diperjuangkan. Meski jalannya penuh luka, meski akhirnya aku harus memilih antara hatiku atau kebahagiaan mereka berdua.